Di sebuah desa kecil yang tenang di tepian Danau Toba, hiduplah sepasang suami istri bersama putri sematawayang mereka yang bernama Seruni. Gadis itu dikenal oleh seluruh penduduk desa karena kecantikannya yang memikat dan sikapnya yang rajin serta berbakti. Setiap hari, ia tak segan turun langsung membantu orang tuanya menggarap ladang demi menyambung hidup. Pada suatu hari, Seruni harus pergi ke ladang seorang diri. Kedua orang tuanya sedang ada keperluan penting di desa sebelah. Meski sendirian, Seruni tetap ditemani oleh anjing kesayangannya. Seekor anjing setia bernama Sitoki. Ia berjalan melewati pematang ladang yang sejuk dan rindang. Namun kali ini ada yang berbeda dalam sorot matanya. Sesampainya di ladang, bukannya bekerja seperti biasanya. Seruni hanya duduk termenung di tepi danau. Pandangannya kosong, menatap jauh ke cakrawala. Wajahnya tampak murung, seolah menyimpan beban yang terlalu berat untuk ditanggung oleh gadis seusianya. Sitoki duduk setia di sampingnya, sesekali menggonggong pelan, seakan memahami kesedihan sang majikan. Rupanya, Seruni tengah dilanda dilema besar. Ia dijodohkan dengan sepupunya, sesuai keinginan orang tuanya. Namun, hatinya telah lebih dulu tertambat pada seorang pemuda lain, seseorang yang telah berjanji akan membangun masa depan bersamanya. Di antara kewajiban sebagai anak dan cinta yang tulus, Seruni merasa terjepit. Ia tak sanggup mengecewakan kedua orang tuanya, tapi juga tak rela kehilangan kekasih hatinya. Perlahan, air mata mulai membasahi pipinya. Dalam keputusasaan yang mendalam, Seruni berdiri dan melangkah menuju tebing curam Danau Toba. Niatnya bulat, ia ingin mengakhiri segalanya. Sitoki, yang menyadari bahaya, mengikuti dari belakang sambil menggonggong cemas berulang kali. Namun sebelum sempat melompat, langkah Seruni tergelincir ke dalam sebuah lubang batu besar yang tak terlihat jelas dari permukaan. Ia jatuh jauh ke dalam lubang yang gelap gulita, dan segera menyadari bahwa dinding-dinding batu mulai merapat, seakan hendak menghimpit tubuhnya. Dengan panik, Seruni menjerit meminta pertolongan. "Tolong, Toki, tolong aku!" teriaknya dari dalam lubang. Namun si Toki hanya bisa menggonggong keras di mulut lubang, tak mampu berbuat apa-apa. Seruni mulai pasrah. Dalam keputusasaan, ia berbisik, "Parapat, parapat batu." Si Toki segera berlari pulang. Saat bertemu dengan kedua orang tua Seruni yang baru saja tiba dari desa tetangga, ia menggonggong keras sambil mencakar-cakar tanah, berusaha menunjukkan bahwa sesuatu telah terjadi. Naluri orang tua Seruni langsung tersentak. Sang ayah meminta bantuan warga. Dalam sekejap, para tetangga berkumpul membawa obor dan mengikuti si Toki menuju lokasi. Sesampainya di sana, mereka menemukan lubang besar di tepi ladang. Dari dalam terdengar suara lirih, "Parapat, parapatlah batu." Ibu Seruni menangis histeris, sementara ayahnya berusaha melihat ke dalam lubang. Namun dasar lubang itu terlalu dalam, dan cahaya obor tak mampu menembus kegelapan. Mereka memanggil-manggil nama Seruni, tapi tak ada jawaban selain bisikan yang terus memanggil batu untuk menghimpit. Seorang warga mencoba menurunkan tali, namun lubang itu terlalu dalam, dan tali itu tak sampai ke dasar. Ayah Seruni berniat turun sendiri, namun dicegah warga karena terlalu berbahaya. Tegangan memuncak saat tiba-tiba terdengar suara gemuruh hebat. Tanah berguncang, lubang batu itu menutup dengan sendirinya, dan tebing-tebing di sekitar Danau Toba runtuh. Warga berlarian menyelamatkan diri, dan Seruni pun tak dapat diselamatkan. Ia hilang tertelan bumi, dihimpit batu-batu cadas yang mengeras. Setelah gempa reda, warga dikejutkan oleh kemunculan sebuah batu besar yang menggantung di tepi tebing. Bentuknya menyerupai tubuh seorang gadis, lengkap dengan lekuk tubuh dan rambut panjang. Penduduk percaya batu itu adalah penjelmaan Seruni. Mereka menamainya Batu Gantung sebagai bentuk penghormatan dan kenangan atas nasib tragis sang gadis. Berita tentang Seruni dan batu itu pun tersebar luas, dan banyak orang datang untuk melihatnya langsung. Dari peristiwa itulah, kata "parapat" yang merupakan kata terakhir Seruni saat meminta batu menghimpitnya menjadi nama tempat itu. Kota kecil Parapat menjadi salah satu tujuan wisata terkenal di tepi Danau Toba, menyimpan kisah pilu dari seorang gadis bernama Seruni yang cintanya terpendam di antara batu dan air danau.